Nah, sebenarnya kimia inti itu akan berkaitan sekali dengan unsur-unsur yang bersifat radioaktif. Maksudnya radioaktif itu apa? Jadi unsur-unsur yang bersifat radioaktif itu adalah unsur-unsur yang memiliki kecenderungan untuk menghasilkan gelombang atau untuk meluruh gitu istilahnya. Jadi untuk menghasilkan spesies yang lebih stabil lagi. Penemuan unsur radioaktif itu dari tahun 1897 dimulai dari Henry Becquerel, di mana dia menemukan hubungan antara fosforesensi dengan X-ray. Jadi kayak dia menemukan suatu unsur fosfor kok dia berpendar di dalam X-ray gitu. Nah, itu kira-kira kenapa? Gitu. Nah, terus habis itu di tahun 1898 ada Marie Curie, mungkin kalian udah terkenal juga sama Marie Curie kan. Jadi dia juga menemukan penelitian tentang unsur-unsur yang bersifat radioaktif. Salah satunya yang terkenal adalah radium dan polonium. Dan dia juga dihadiahi Nobel. Selain itu, sebenarnya dari penemuan unsur-unsur radioaktif, jadi sebenarnya reaksi-reaksi radioaktivitas itu ada manfaatnya di alam. Nah, salah satunya dipakai manusia sebagai reaktor reaktor nuklir. Itu reaktor nuklir ini di pertama kali dibangun tahun 1945 dan tujuannya sebenarnya untuk mensuplai energi listrik yang ada. Gitu. Udah. Nah, sebenarnya kenapa sih suatu unsur-unsur yang meluruh bisa kita panen energinya, bisa menjadi sumber energi yang kita butuhkan gitu. Sebenarnya kenapa dan gimana? Jadi kita udah belajar kan, suatu atom terdiri dari em, partikel-partikel kecil di dalamnya, ada elektron, ada neutron, ada proton. Neutron dan proton sendiri juga terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi. Neutron terdiri dari ada neutrino, ada partikel quarks, ada partikel-partikel lain gitu. Nah, em, ternyata interaksi antara neutron dengan proton dalam satu inti atom, terus juga interaksi dari partikel-partikel penyusun neutron itu tuh memiliki suatu energi karena mereka adalah suatu partikel yang bermassa. Nah, energi itu kita sebut sebagai energi ikat inti. Energi ikat inti itu adalah suatu energi, jadi didefinisikan sebagai suatu energi yang dilepaskan ketika inti terbentuk dari partikel-partikel inti atau nukleonsnya, atau neutron dan protonnya, gitu. Nah, jadi apabila kita ingin membuat suatu atom yang tersusun, misalnya kita mengambil contoh atom helium, kan dia kan inti atomnya terdiri dari satu buah neutron dan satu buah proton. Nah, kalau misalnya kita mau bikin helium, kita perlu mendekatkan neutron dan proton menjadi suatu molekul yang berikatan membentuk inti atom yang stabil. Ketika terjadi pembentukan inti ikatan yang stabil, maka akan dilepaskan sejumlah energi berupa massa dan energi itu sebenarnya bisa kita panen, bisa kita ambil gitu manfaatnya. Gitu. Nah, besar energi itu kita bisa ukur dari perbedaan massa yang terjadi, terus habis itu dikalikan eh, kecepatan cahaya kuadrat. Ini udah kalian pasti udah pada tahu ya, rumus ini sangat terkenal gitu. Nah, jangan lupa juga energi itu bisa kita ukur dalam satuan joule, mass defect-nya atau perubahan massa yang terjadi kita ukur dalam satuan kilogram, terus kecepatan cahaya kita ukur dalam meter per second. Jadi pakai kecepatan cahaya 3 kali 10⁸. Kenapa pakai kecepatan cahaya? Ada yang tahu mungkin? Karena kita berurusan sama partikel-partikel kecil yang dia kita anggap dan terbukti juga sebenarnya dia sebenarnya memiliki suatu sifat gelombang gitu. Jadi kita pakai kecepatan cahaya gitu. Nah, ini dia mungkin kalian bertanya-tanya ya, sebenarnya kenapa sih ketika suatu proton dan neutron atau misalnya beberapa neutron, beberapa proton itu saling berikatan membentuk suatu inti atom, terjadi suatu defek massa gitu. Nah, karena dibutuhkan energi atau dilepaskan energi, bahasa lebih tepatnya gitu ya. Kan dilepaskan energi sejumlah tertentu untuk memastikan ikatan mereka stabil gitu. Jadi, kalau misalnya energinya lebih besar yang dibutuhkan, maka ikatan yang terbentuk tidak stabil. Nah, karena dia membentuk struktur yang lebih stabil, maka energi itu dilepaskan gitu ke lingkungan. Nah, terus juga itu dari teorinya. Nah, secara eksperimen bisa dilihat juga nih. Ternyata apabila kita punya suatu atom, jadi kalau misalnya dibalik tuh, kalau misalnya dibalik kita punya suatu atom dan kita ingin memisahkan partikel-partikel dari inti atomnya, yaitu neutron dan protonnya serta elektronnya juga, ternyata
terdapat selisih massa, yaitu kita butuh energi untuk membuat partikel-partikel tersebut terpisah dari suatu kesatuan yang mula-mula ada, yaitu si suatu unsur gitu. Misalnya di sini nih kita punya suatu unsur yang dia memiliki 2 proton dan 2 neutron dan 2 elektron. Dia memiliki massa 4,000260 AMU. AMU itu atomic mass unit atau bahasa Indonesianya SMA, satuan massa atom. Dan ketika kita pisahkan satu-satu, ternyata massanya adalah seharusnya 4,03298 AMU. Kemana perginya semua massa ini? Ada pertanyaan? Oh ya hadir, ya udah silahkan. Oke, nah udah. Massa itu tuh selisih massa ini kita definisikan sebagai tadi ya energi ikat atom gitu. Ada pertanyaan? Oh, oke. Iya ya. Silakan silakan yang baru datang. Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi dalam suatu atom kita punya beberapa macam partikel ya. Mungkin yang udah dipelajari juga. Ada yang kita sebut sebagai nukleon. Nukleon itu adalah suatu partikel subatom yang terdapat dalam inti atom. Jadi neutron, elektron, dan proton, positron juga itu dia adalah suatu nukleon kita sebutnya. Gitu. Terus habis itu ada juga isotop. Isotop itu dia adalah suatu atom yang punya jumlah neutron beda, tapi jumlah proton sama nomor atomnya sama. Misalnya karbon, kan dia sama-sama karbon. Nah, dia punya isotop ada karbon 11, karbon 12, karbon 14. Itu. Terus habis itu uranium, dia ada uranium 233, uranium 235, dan uranium 238. Dan ketiganya sama-sama memiliki jumlah proton 92. Yang karbon tadi sama-sama memiliki jumlah proton 6 gitu. Ya, gitu. Terus habis itu ada juga namanya radionuklida. Jadi radionuklida itu adalah suatu inti atom yang bersifat radioaktif. Ada juga radioisotop. Radioisotop itu adalah suatu atom yang mengandung radionuklida. Jadi dia mengandung suatu inti yang aktif, yang dia bisa meluruh. Meluruh itu maksudnya adalah ini. Tindakan ini disebut sebagai meluruh. Jadi dia berubah komposisi dari inti atomnya gitu. Nggak harus inti sih, dari partikel, seluruh partikel dalam atom gitu. Misalnya elektron lepas itu juga sebenarnya kalau misalnya melibatkan lepasnya ikatan inti itu dia juga kita sebut sebagai peluruhan. Nah, terus dalam reaksi inti jumlah total dari nukleon harus selalu tetap sama. Maksudnya sama kayak hukum stoikiometrik ya. Jadi jumlah total neutron, proton, dan elektron di reaktan dan produk itu harus sama gitu. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu atom itu meluruh, maka energi yang dihasilkan dari reaksi inti itu akan lebih besar daripada reaksi kimia sebenarnya. Kenapa? Karena itu tadi, karena energi untuk mengikatnya itu besar juga gitu. Kalau misalnya reaksi kimia, kan hanya terjadi perubahan susunan atom gitu ya. Jadi dalam suatu molekul, dia susunan atomnya berubah. Kalau misalnya kita melibatkan reaksi radioaktivitas, yang terjadi adalah perubahan susunan dari inti partikel-partikel penyusun atomnya. Jadi atomnya akan berubah wujud gitu. Misalnya awalnya karbon menjadi hidrogen gitu misalnya. Kayak gitu. Contohnya, nah ini dia. U238 dia mengalami peluruhan menjadi thorium 234 dan helium 4. Nah, di sini kita bakal melihat adanya perubahan massa. Kalau U238 massanya 238,0003 gram. Kalau misalnya kita lihat produknya ada thorium dan helium, ternyata massanya berbeda gitu kalau dijumlahin antara produk sama reaktannya. Yang thorium 234 233,9942 gram dan helium 4 4,0015 gram. Nah, kita perlu menghitung perubahan massa ini. Jadi berapa sih massa yang berubah? Cara menghitungnya ya tinggal kita hitung aja deltanya gitu ya. Massa total yang ada di produk dikurangi massa total yang ada di reaktan. Yang produknya kalian tambahin dikurangi 238,0003 gram. Ternyata ada defek massa sebesar minus 0,0046 gram. Nah, ini artinya apa? Artinya sejumlah massa ini dilepaskan dari inti atom 23, uranium 238 untuk membentuk thorium 234 dan helium 4 gitu. Jadi dia diproduk sejumlah massa ini. Nah, sejumlah massa ini dilepaskan sebagai apa? Jawabannya adalah sebagai energi gitu. Gimana cara kita ngitung berapa jumlah energinya? Tinggal kita masukin aja ke rumus E sama dengan delta MC kuadrat. Masukin aja nih berapa nih delta massanya. Kita jangan lupa ubah ke dalam kilogram karena satuan SI dan nanti kita akan dapatkan besaran energinya. Yaitu sekitar minus 4,1 kali 10 pangkat 11 Joule.
Gitu. Dari besaran energi sebenarnya kita bisa perkirakan juga nih berapa panjang gelombang dari partikelnya itu gitu. Gitu. Nah, oke. Terus oke, ada pertanyaan nggak sampai sini tentang energi dan perubahan massa pada suatu reaksi radioaktivitas? Udah jelas? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau udah jelas boleh kasih reactionnya. Gimana? Iya, udah jelas. Ada pertanyaan? Baru satu yang ngasih reaction, yang lain gimana? Ya, gitu ya pokoknya ya. Oke, lanjut. Nah, gimana sih kita bisa memprediksikan reaksi apa yang terjadi? Kita gunakan hukum kekekalan massa dan muatan. Jadi pastikan massa dan muatan di reaktan dan produk sama. Gitu. Jadi sebenarnya di kimia ya, itu kita selalu berpatongan pada itu. Semua reaksi kimia yang kita punya, baik itu kesetimbangan lah, peluruhan, reaksi asam basa, reaksi pengendapan, dan lain-lain, kita harus pastikan kalau misalnya kita menuliskan reaksi, pastikan total massanya di reaktan dan produk sama. Gitu. Karena kita nggak ada tuh tiba-tiba perubahan massa. Dan kita harus tentukan kalau misalnya kita emang ada perubahan massa yang kita nggak ketahui, kita harus tentukan perubahan massa itu tuh apa gitu. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya. Kita punya suatu eh, molekul radioaktif iodium 131, dia akan meluruh menjadi xenon 131, tapi ternyata dia kan berubah unsur ya. Berarti ini yang terjadi apa? Kita bisa pikirkan, oh berarti dia melepaskan juga partikel elektron. Gitu. Oke. Nah, kita bisa lihat ya di reaktan dan produk sama jumlah neutron dan proton sama jumlah elektronnya sama di reaktan dan produk. Oke. Nah, pada umumnya partikel yang bisa dilepaskan dari suatu reaksi peluruhan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada helium-4 ya. Kalau misalnya meluruhkan menghasilkan helium-42 ini disebut sebagai radiasi alfa. Terus ada juga radiasi beta, itu menghasilkan elektron. Ada juga radiasi gamma, radiasi sinar gamma yang terkenal misalnya kalian nonton science fiction atau misalnya ada penelitian-penelitian gitu, yaitu ini reaksi radioaktivitas. Itu kalau radiasi gamma sebenarnya dihasilkan di semua semua reaksi radioaktivitas karena adalah suatu besaran energi mutlak gitu. Bisa juga dihasilkan positron, bisa juga ada namanya elektron capture. Jadi suatu reaktan bisa ditambahkan elektron untuk berubah menjadi produk lain gitu. Oke. Nah, ini adalah karakter partikel yang tadi bisa dipancarkan ya. Kalau misalnya partikel alfa atau helium-42, dia memiliki muatan plus 2, ingat ya, dia muatannya plus 2. Simbolnya bisa helium-42 atau alfa-42. Dia punya massa sebesar sekian 10 pangkat min 24 gram per partikelnya. Terus kalau misalnya dia partikel beta yang diemisikan, dia simbolnya seperti ini, bisa ditulis elektron 0-1 atau beta 0-1, muatannya min 1, massanya 10 pangkat min 28. Kalau misalnya dia partikel gamma yang diemisikan, simbolnya gamma, muatannya 0, terus habis itu nomor massanya juga 0. Dan dia massanya juga 0. Ada juga positron yang dilepaskan, muatannya plus 1, simbolnya bisa ditulis E atau P, dan massanya dia sama kayak partikel beta sebenarnya. Ada juga proton, proton yang dia massanya lebih tinggi daripada positron, karena dia ada protonnya, nggak cuma positron aja. Bisa ditulis hidrogen 11, muatannya plus 1. Dan bisa juga dilepaskan suatu neutron, neutron 10. Muatannya tentu saja 0 karena dia neutron. Tuh. Nah, masanya sekitar 10 pangkat min 24. Nah, sebenarnya ada yang disebut sebagai peta stabilitas radioaktivitas atau peta kestabilan suatu atom. Nah, gimana sebenarnya peta ini tuh apa sih gitu? Peta kestabilan suatu atom atau peta kestabilan inti ini merupakan suatu grafik ya yang dia diplotting secara eksperimental. Jadi ada dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X ini adalah nomor atomnya, dan di sumbu Y-nya itu adalah jumlah neutronnya gitu. Jadi kita akan melihat perbandingan proton dan neutron. Ada yang namanya daerah di tengah ini yang diwarnai oranye. Ini adalah suatu stabilization belt atau kita sebut bahasa Indonesia sebenarnya
ini ya, sabuk kestabilan gitu, tapi aneh kan bahasanya. Jadi aku biasanya bilang pita kestabilan gitu. Nah, terus habis itu jadi maksudnya ini apa nih yang ada di daerah pita kestabilan warna oranye ini? Jadi jumlah atom-atom yang seluruh atom-atom yang rasio dari proton dan neutron yang ada di dalam pita kestabilan itu kita sebut sebagai suatu atom-atom yang stabil. Sedangkan atom maupun partikel-partikel yang ada di luar dari pita kestabilan kita sebut sebagai tidak stabil, baik di atasnya atau di bawahnya. Kalau misalnya di atasnya atau di bawahnya itu sama-sama nggak stabil. Terus yang kedua bisa kita lihat juga nih, tren dari pita kestabilan itu sebenarnya tidak berbanding lurus dengan N per Z, N sama dengan Z. Jadi sebenarnya dia tidak mengikuti gradien M sama dengan 1. Nah, jadi dia tuh akan naik kayak gini. Akan sedikit eksponensial, tapi dia nggak terlalu eksponensial banget. Nah, udah sih gitu aja. Nah, cara kita menentukannya adalah memakai dari tabel ini tuh gimana. Jadi kita lihat dulu peta kestabilannya di daerah mana. Terus nanti kita cocokkan jumlah atom kita yang mana. Atom kita ada di posisi mana. Kita lihat dulu nomor atomnya berapa, di sumbu X berapa, di sumbu Y berapa. Kalau misalnya dia ada di atas pita kestabilan, ya, dan maka dia akan ada dua cara untuk mencapai pita kestabilan. Caranya adalah yang pertama menurunkan jumlah neutron atau menambah jumlah protonnya atau menambah nomor atomnya gitu. Nah, tren itu tuh sebenarnya bisa kita lihat dari sini nih. Kalau misalnya kita ingin mengubah dari partikel yang ada di atasnya menjadi di bawahnya, misalnya di atas pita kestabilan menjadi di bawah kestabilan, yang terjadi adalah beta decay. Jadi dia akan melepaskan positron gitu. Sedangkan kalau misal elektron, sorry. Nah, sedangkan kalau misalnya dia ada di bawah pita kestabilan, maka dia akan terjadi adalah suatu alpha decay. Jadi dia akan melepaskan neutron-neutron itu untuk masuk ke dalam pita kestabilan. Itu. Oke, jadi pita kestabilan inilah yang menentukan satu partikel itu dia akan meluruhnya gimana sih gitu. Oke, nah kita masuk ke masing-masing peluruhan ya. Yang pertama radiasi alfa alias radiasi atau reaksi peluruhan yang melibatkan dilepaskannya partikel alfa atau helium 42. Sebenarnya radiasi alfa ini hanya bisa terjadi pada atom-atom yang memiliki nomor atom di atas 83. Coba kalian lihat atom di atas 83 itu apa? Kenapa? Karena radiasi alfa ini membutuhkan energi yang cukup besar. Dia hanya bisa terjadi pada atom-atom yang besar juga inti atomnya gitu. Kalau misalnya atom-atom yang kecil kayak misalnya fluor, klorin, oksigen, nitrogen tuh nggak bisa. Karena kalau misalnya dia mau meluruh menjadi helium 42 itu dia butuh energi yang cukup besar juga gitu. Jadi dia akan kemungkinan mengalami radiasi alfa itu lebih kecil. Jadi yang terjadi kayak gini nih gambarannya. Awalnya kita punya suatu isotop dengan Z lebih dari 83, terus dia akan pecah nih, keluarlah si partikel alfa. Menjadi suatu isotop yang dia lebih kecil nilai jumlah nomor atomnya gitu dan nomor massa. Berikutnya ini peluruhan beta atau radiasi beta. Jadi menghasilkan beta 0-1. Muatannya -1 juga. Yang terjadi adalah, jadi misalnya kita punya contohnya karbon 14, ya. Dia kan neutronnya banyak tuh. Dia punya sekitar berapa nih berarti? 8 neutron dan 6 proton. Untuk membuat dia lebih stabil, maka yang terjadi adalah dilepaskan aja suatu elektron. Sehingga terubah menjadi isotop nitrogen 14 gitu. Nanti jumlah protonnya ini nambah karena udah dilepaskan partikel beta. Jadi nitrogen 14 gitu. Oke. Contoh lainnya bisa juga iodin 131 menjadi xenon 131. Kita bisa lihat ya nomor atomnya dia naik 53 jadi 54. Dilepaskan juga partikel beta. Atau kita juga bisa lihat nih yang paling sederhana, nitrogen dia akan meluruh menjadi proton dan melepaskan partikel beta juga gitu. Oke. Nah, terus ini radiasi gamma. Ini radiasi gamma pasti terjadi di semua jenis reaksi radioaktivitas karena dia adalah suatu radiasi yang menghasilkan energi dari besaran yang konstan atau energi ikatnya itu sendiri gitu. Jadi, misalnya kita punya uranium 238, dia selain mengalami radiasi alfa atau melepaskan helium 42, dia juga melepaskan sinar gamma. Gitu. Jadi dia nggak punya massa, sinar gamma itu nggak punya massa. Oke.
Terus ada juga radiasi positron. Ini untuk melepaskan positron. Biasanya terjadi pada senyawa-senyawa atau atom-atom yang radioaktif yang memiliki jumlah neutron yang sedikit. Jadi dia mau menurunkan jumlah neutronnya, makanya dia melepaskan suatu positron. Gitu. Terus ini juga ada elektron capture atau penangkapan elektron. Biasanya terjadi juga sama ya pada senyawa-senyawa yang neutronnya itu sedikit. Dia mau memiliki proton yang lebih banyak. Jadi dia menangkap si elektron atau elektron 0-1 ini. Gitu. Ada pertanyaan apa sini dari jenis-jenis reaksi radioaktivitas dan partikel-partikel yang bisa lepas maupun bergabung? Udah jelas? Semoga jelas ya. Lanjut ya. Oke. Nah, partikel-partikel tersebut pada kenyataannya ada di sekitar kita. Bahkan kita nggak sadari pun itu ada gitu reaksinya. Kenapa? Karena kan di sekitar kita emang juga dikelilingi oleh berbagai macam atom dan unsur gitu. Nah, berbagai macam senyawa juga, berbagai macam reaksi. Ada polutan-polutan juga di sekitar kita yang bisa memicu terjadinya suatu reaksi radioaktif gitu. Nah, sebenarnya partikel-partikel tersebut tentunya memiliki, karena dia suatu partikel, dia juga bergerak bebas. Jadi, dan dia memiliki suatu kemungkinan untuk menembus suatu permukaan. Nah, kemungkinan dia menembus permukaan ini ditentukan oleh masanya. Makin gede masanya, ya makin susah nembusnya, gitu. Makin kecil masanya, ya makin mudah nembusnya. Contohnya kalau misalnya dibandingkan nih, antara partikel alfa, beta, dan gamma, yang mudah menembus ya partikel gamma, karena dia nggak ada masanya, dia nggak ada muatannya juga, gitu. Dia lewat-lewat aja, gitu. Sedangkan kalau misalnya kita punya partikel alfa yang terluruh kan, gitu, dia susah banget nembusnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat pada contoh diagram saya ini di kulit gitu ya, di kulit manusia, sinar gamma itu bisa masuk sampai ke organ. Sedangkan partikel alfa itu dia bahkan nggak akan bisa menembus kulit. Kalau partikel beta, meskipun dia nggak punya neutron, dia hanya punya suatu muatan gitu ya, dia bisa menembus kulit, namun tidak sampai ke bagian tulang dan juga organ dalamnya. Gitu. Jadi radiasi positron gimana? Oke, radiasi positron mana tadi? Ini, ya udah dia melepaskan positron. Positron itu apa? Positron itu basically adalah suatu elektron yang muatannya positif. Alias dia itu antimaternya dari elektron. Biasanya radiasi positron itu muncul pada atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sedikit gitu. Dan dia mau menyeimbangkan jumlah neutron dan protonnya, makanya dia melepaskan positron. Tuh. Ini simbolnya ya. Positron 0,1. Ini elektron capture. Jadi ini karena dia capture, dia ada di reaktan, bukan di produk. Gitu deh. Nah, terus yang perlu kita ketahui juga, ini sebagai aplikatif sehari-hari juga, sebenarnya radiasi partikel alfa dan beta itu berbahaya. Kenapa? Karena dia akan bisa merusak integritas dari si zat-zat kimia yang ada di tubuh kita. Dia bisa menjadi pemicu kanker dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya walaupun kulit kita merupakan suatu pelindung yang cukup, tapi partikel alfa dan beta kalau misalnya banyak banget, dia pasti ada kemungkinan masuk juga ke dalam struktur-struktur organ tubuh kita gitu. Biasanya kita kenal dengan suatu radikal bebas. Radikal bebas juga radikal bebas itu bisa dihasilkan dari adanya partikel alfa dan beta yang mengenai kulit. Jadi partikel alfa dan partikel beta bukan radikal bebas, tapi dia bisa memicu terbentuknya radikal bebas gitu. Nah, ini sifat-sifat partikel ya. Partikel alfa muatannya kan positif, jadi dia akan tertarik ke arah medan listrik yang negatif. Jadi alfa positif, dia akan tertarik ke medan listrik negatif. Partikel beta muatannya negatif, jadi dia tertarik ke medan listrik positif. Sedangkan partikel gamma itu dia tidak bermuatan, jadi dia tidak akan tertarik ke medan magnet manapun maupun medan listrik manapun gitu. Oke. Ini juga ada tabel seri peluruhan radionukleida. Jadi bagaimana sih sebenarnya peluruhan itu terjadi? Ini misalnya dari uranium 238. Dia akan mengalami peluruhan alfa menghasilkan thorium 234. Lalu dia mengalami peluruhan beta menjadi palladium 234. Terus dia mengalami peluruhan beta lagi menjadi uranium 234. Uranium 234 dia mengalami peluruhan alfa jadi
thorium 230, mengalami peluruhan alfa lagi jadi radon, jadi radium jadi radon, terus jadi polonium, jadi timbal, jadi bismut, polonium lagi, timbal, bismut, polonium, terus jadi timbal. Gitu. Jadi sebenarnya trennya begitu sih, ini di alam ya. Jadi di plottingnya seperti ini. Tuh, ini skema peluruhan radioaktif dan tahun-tahunnya. Jadi sebenarnya untuk mengalami suatu peluruhan radioaktif itu nggak serta-merta terjadi dalam satuan detik, tapi butuh beberapa tahun. Dan biasanya diukurnya itu berdasarkan waktu paruhnya. Jadi berapa banyak komposisi dia menjadi setengahnya dari kondisi mula-mula. Kita bisa dilihat di sini nih ada peluruhan untuk uranium 238 itu membutuhkan waktu sekitar 10,9 tahun. Itu tes setengahnya atau waktu paruhnya itu 10,9 tahun. Terus ini palladium sekitar 1,2 menit. Jadi ada yang butuh waktu sedikit, ada yang butuh waktu yang banyak gitu. Nah, perbedaan inilah yang menentukan kelimpahan dari partikel-partikel radioaktif di alam. Gitu. Oke, nah kalau misalnya kita belajar tentang peluruhan unsur radioaktif, kita akan banyak melibatkan materi kinetika. Kenapa? Karena unsur radioaktif itu sebenarnya adalah ya suatu senyawa kimia aja gitu. Dia mengalami peluruhan, kita mau lihat seberapa cepat dia meluruh. Jadi kita pakai teori dari kinetika gitu. Kita bisa menilai seberapa besar dia meluruh dengan kita lihat waktu paruhnya. Waktu paruh udah tahu kan ya, kita udah belajar di kinetika cukup banyak juga. Waktu paruh waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu reaktor menjadi setengah dari kondisi mula-mulanya. Nah, terus juga pada peluruhan radioaktif ini kan hanya melibatkan satu buah atom. Maka itu kita bisa menggunakan hukum laju dengan orde 1. Makanya kita pakai persamaan yang Len. Bukan pakai yang satu per atau pakai yang A0 sama dengan AT sama dengan A0 minus KT. Atau yang pada orde ke-0. Jadi kita pakai orde ke-1. Hukum laju orde ke-1. Gitu. Jadi kita bisa pakai ini nih rumus Len N per N0 sama dengan minus KT. Terus T setengahnya juga tidak akan dipengaruhi oleh konsentrasi dari satu reaktan mula-mulanya. Jadi T setengahnya akan sama dengan N2 per K-nya. Itu. Dimana nanti kita bisa hitung N0-nya adalah jumlah unsur radioaktif mula-mulanya. Terus N adalah jumlah unsur radioaktif pada saat waktu T. Dan T-nya waktu. Terus T setengahnya waktu paruh. Dan K-nya adalah konstanta lajunya. Gitu. Ini adalah data waktu paruh beberapa radioisotop. Lihat dari misalnya uranium 238 tadi ya waktu paruhnya 10,9 tahun, thorium 10,10 tahun, kalium 10,9 tahun, lama banget. Terus yang paling cepat itu si yodium tuh dia sekitar 0,022 tahun alias cuma beberapa jam aja gitu. Terus ini jenis peluruhannya, peluruhan alfa, peluruhan beta. Jadi udah tahu ya kalau misalnya kita disebutin reaksi uranium 238 merupakan peluruhan alfa, yang dihasilkan adalah partikel alfa, helium 42, atau kan boleh tulis alfa 42 gitu, muatannya positif. Gitu ya. Kalau misalnya peluruhan beta, berarti ya yang dihasilkan partikel beta gitu ya. Atau partikel elektron. Muatannya -1. Udah gitu aja sih. Nah, ini dia. Ini ya, peluruhan itu adalah suatu proses kinetik orde pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau ngitung, bisa pakai yang rumus ln NT per N0 sama dengan minus KT. Ini contohnya adalah suatu kurva peluruhan strontium 90 yang waktu paruhnya 28,8 tahun. Jadi misalnya mula-mulanya masa strontium 90 adalah 10 gram. Lalu setelah 28,8 tahun masanya berkurang nih jadi sekitar 5 gram. Terus nanti ditambah lagi 28,8 tahun masanya berkurang jadi sekitar seperempat dari mula-mulanya atau sekitar 2,5. Turun lagi jadi 1,125. Terus turun lagi jadi sekitar berapa nih? 0,75 sekian gitu. Oke. Ini transportasi inti aku skip aja. Nah, ini reaksi nuklir ya, reaksi nuklir. Jadi sebenarnya untuk terjadi suatu reaksi radioaktif itu ada dua macam. Ada reaksi fisi, ada reaksi fusi. Yang kita bahas dari tadi, yang peluruhan itu adalah suatu reaksi fisi. Jadi dia membelah. Kalau fusi itu bergabung, jadi dia gabung gitu. Menjadi satu atom. Dari dua partikel jadi satu atom. Dua atom jadi satu atom.
Kalau reaksi fisi, dia dari satu atom terpisah menjadi atom lain dan partikel lain. Gitu. Yang sampai sekarang bisa dibuat di alam atau yang yang dipakai di semua reaktor nuklir di seluruh dunia adalah reaksi fisi. Karena itu gampang. Reaksi fisi itu mudah sekali dilakukan. Jadi yang penting kita bisa mengkontrol kondisi dari si tabung-tabung reaktor nuklirnya gitu. Dan juga mudah didapat juga ya. Kita bisa pakai, tadi kan banyak, bisa pakai uranium, bisa pakai thorium, bisa pakai palladium, bisa pakai timbal juga sebenarnya. Tapi timbal jarang dipakai, biasanya uranium yang dipakai. Nah, ya tadi ada berbagai macam ya, ada beta decay, ada alpha decay. Decay itu peluruhan. Sedangkan kalau misalnya reaksi fusi atau reaksi penggabungan, dia akan menghasilkan energi yang jauh lebih besar karena kan dia akan menggabungkan atom gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya susah sekali untuk, bukan susah ya, memerlukan suatu lingkungan yang tidak mungkin dibuat di bumi, belum mungkin dibuat di bumi gitu. Dia butuh suatu energi yang besar untuk memungkinkan terjadinya reaksi fusi. Reaksi fusi itu adalah suatu reaksi kimia yang bertujuan untuk memanen energi, di mana reaksi ini tuh hanya bisa terjadi yang sejauh ini ya, sejauh ini menurut ilmu pengetahuan sekarang, itu hanya bisa terjadi di bintang-bintang gitu. Jadi matahari, terus bintang apa, itu dia kenapa bisa menghasilkan cahaya, menghasilkan energi panas gitu. Itu dia karena terjadi reaksi fusi di permukaannya. Tuh. Reaksi fusinya sebenarnya sederhana nih, pakai atom-atom yang biasa gitu. Hidrogen lah, hidrogen 2 itu deuterium, hidrogen 3 itu tritium gitu. Mereka berfusi, mereka gabung menjadi suatu partikel alfa, helium 42 ditambah neutron dan energi. Bukannya bom hidrogen itu reaksi fusi. Iya, itu reaksi fusi. Nah, ini dia, ini yang reaksi fisi ya, jadi dia meluruh gitu. Kalau ini reaksi fisi juga, ini uranium 235, terus habis itu ditembak partikel neutron, dia jadi uranium 236, terus dia akan misah menjadi barium dan kripton. Ini reaksi fisi lainnya, ini juga uranium 235. Ini sebenarnya reaksi fisi yang dipakai di reaktor-reaktor nuklir sekarang. Gitu. Nah, terus ya ini dia ya kegunaan-kegunaan reaksi nuklir itu bisa macam-macam ya. Bisa buat tadi membangkit listrik gitu ya. Kalau misalnya kita punya suatu reaktor nuklir, terus bisa juga sebagai diagnostik. Contoh yang bisa dipakai diagnostik tuh iodium. Jadi itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi berapa banyak kadar senyawa tiroid dalam pasien yang punya penyakit tiroid gitu. Jadi kita kasih iodium, terus kita ukur nih perbedaan kadar iodium dari darahnya sama dari si sampel tiroidnya. Terus ini juga penting untuk menentukan umur-umur fosil atau umur berbagai macam benda-benda organik zaman dulu, untuk menentukan juga misalnya kayak, oh benda ini berasal dari zaman apa, berapa tahun yang lalu gitu. Itu kita bisa pakai juga, pakai teori radioaktivitas. Terus bisa juga sebagai pengawet. Nah, senjata nuklir tadi ya. Senjata nuklir emang bisa dibuat pakai reaksi fusi maupun reaksi fisi. Nah, sebenarnya pertanyaannya nih, bom hidrogen, kenapa dia merupakan reaksi fisi? Dia memang merupakan suatu reaksi fisi, tapi reaksi utamanya adalah reaksi fusi dulu, baru dia menghasilkan suatu reaksi fisi berantai. Makanya bom hidrogen itu bisa bisa berdampak luas banget dan ya buktinya ya dampaknya juga sangat luar biasa gitu. Kita nggak bisa mengontrol bagaimana pergerakan suatu reaksi fisi yang terjadinya gitu. Karena ya kita basically tinggal di suatu dunia yang penuh akan atom-atom hidrogen juga gitu. Bahkan di alam juga ada hidrogen. Jadi di udara juga ada hidrogen. Dan basically di semua struktur organik juga ada hidrogennya gitu. Gitu. Jadi reaksi fisi nggak bisa kita gunakan sebagai suatu pembangkit listrik karena kita nggak bisa ngontrol dari uh, perjalanan reaksinya. Terus ini dia pembangkit listrik tenaga nuklir tadi ya, pakai reaksi fusi, reaksi fisi. Nah, jadi dia sangat dikontrol dengan ketat gitu. Jadi sebenarnya reaksi-reaksi nuklirnya itu nggak serta-merta dipakai buat menjadi suatu energi listrik, tapi reaksi nuklirnya itu kita panen berupa panas. Jadi kita panen energi panasnya,
energi panas ini akan dihasilkan akan digunakan untuk mendidihkan suatu air gitu ya. Jadi pada reservoir airnya, reservoir air ini tuh yang terdidihkan akan menghasilkan uap-uap panas, dan uap panas inilah yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya suatu limbah tenaga nuklir, itu yang limbahnya itu sebenarnya nggak cuma yang banyak ya, yang banyak itu bukan limbah nuklirnya, tapi yang banyak itu adalah limbah airnya, air yang panas tadi yang masuk ke dalam perairan gitu. Jadi yang sebenarnya yang berbahaya bukan karena akan dikeluarkan suatu partikel-partikel radioaktivitas, tapi yang bahaya adalah akan keluar sejumlah besar air yang panas banget gitu. Dan air yang panas banget itu akan merusak ekosistem dari sungai yang dibuangin ke situnya gitu. Meskipun udah ada sistem pendingin, tapi kadang-kadang nggak semua sistem pendingin itu maksimal. Jadi eh, bakal ada air panas yang masuk ke dalam lingkungan juga. Ini yang sering berbahaya. Terus juga karena dia melibatkan energi yang besar banget, jadi butuh alat-alat yang cukup gede juga nih kapasitasnya untuk mengcontain panasnya gitu. Karena kalau misalnya dia nggak cukup kuat, dia bisa meleleh, dia bisa meledak, dia perlu dikontrol gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau bikin reaksi fusi dalam suatu reaktor nuklir, itu nggak bisa dikontrol. Kita masih belum ada alat yang bisa dipakai untuk mengcontain, untuk memfasilitasi fusi energinya itu gitu. Begitu. Nah, ini juga contoh lainnya. Sebenarnya basically sama sih. Jadi kadang-kadang bisa macam-macam bentuknya. Ada yang kayak dialirkan ke turbin gitu uapnya. Ada juga yang ini juga sama sih, dialirkan ke turbin tapi dia pakai tiga reservoir. Ini kan lebih banyak. Gitu. Nah, ini dia. Ini isinya nih kayak begini. Jadi ini ada suatu kontainer, terus ini ada cairan, terus ini ada uranium yang bisa bereaksi di dalam fuel silindernya. Terus ini ada batang pengontrol, ini untuk menyerap neutron-neutron yang dihasilkan. Biasanya kan karena reaksi fisinya dia adalah melepaskan partikel alfa, jadi perlu ditangkap juga tuh partikel alfanya pakai suatu batang-batang pengontrol ini. Gitu. Udah sih ini. Nah, terus habis itu sebenarnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu kalau misalnya secara efisiensi energi itu dia sangat efisien karena butuh butuh sumber daya yang sedikit untuk menghasilkan energi yang cukup besar dibandingkan kalau misalnya kita pakai pembangkit listrik dengan tenaga batu bara gitu, yang kita pakai di Indonesia sekarang kan listriknya PLTN kan dia pakainya batu bara. Jadi ya sebenarnya lebih ke efisien ini sih, tapi pertanyaannya adalah gimanakah kita bisa mengontrol atau memiliki sistem keamanan yang ketat untuk si reaktor nuklirnya itu. Karena kalau misalnya dia dia pecah atau misalnya dia energinya terlalu gede untuk di-contain, dia akan bisa meledak juga. Dan kalau misalnya dia udah meledak, tentunya kan itu banyak-banyak zat-zat radioaktif itu bisa 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 menimbulkan reaksi fisi juga gitu. Jadi bisa bereaksi sama yang lain terus malah terbentuk reaksi fisi. Oke, udah sih. Nah, sekarang lagi dikembangkan ini ada tabung tokamak gitu. Jadi tabung tokamak ini adalah basically suatu tabung yang dikembangkan untuk memungkinkan kita untuk memanen energi fusi. Jadi kita mau bikin tabung ini untuk memungkinkan kita bisa memanen suatu energi dari proses radioaktivitas fusi tadi, dari fusi-fusi atom. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kita pakai tabung wadah biasa yang cuma ya logam-logaman gitu, dia bisa membuat logam-logamnya itu meleleh. Kalau misalnya reaksi fusi, maka itu kita pakai suatu tabung yang dia sebenarnya merupakan tabung magnet besar gitu. Jadi dia magnet yang gede banget. Terus nanti tabung magnet itu akan membuat partikel plasma di dalamnya itu mengapung karena dia terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, jadi kita harapkan bisa terjadi reaksi fusi di dalam si plasma itu gitu. Ini lagi dikembangkan sih, tapi sampai sekarang belum ada penelitiannya yang bisa membuat tabung fusi yang bagus gitu. Jadi masih dalam penelitian. Dia juga bisa menahan suhu sampai jutaan Kelvin karena reaksi fusi itu sebenarnya energinya lebih gede banget dan lebih efisien dibandingkan reaksi
fisi tadi. Nah, ini reaktor fusi, aku belum pernah lihat sih jujur reaktor fusi. Kalau nggak salah juga kan ini cuma ada di Amerika deh, di Jepang kayak belum ada deh reaktor fusi. Udah sih itu aja. Iya lah, itu semoga sih ke depannya bisa ada, tapi potensi potensi bahayanya juga sangat tinggi sih kalau misalnya kita punya reaktor fusi dibandingkan sama reaktor fisi. Dan kalau misalnya kita punya reaktor fusi dan dia meledak itu dampaknya bisa jauh banget karena sama kayak dampaknya bom atom tadi, bom hidrogen. Sorry, bukan bom atom, bom hidrogen. Kalau bom atom tuh reaksi fusi, reaksi fisi. Kalau misalnya bom hidrogen tuh reaksi fusi. Ini fungsi lain dari radioaktivitas untuk radioisotop dating atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Hmm, ya radio, aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya radioisotop dating. Jadi caranya adalah kita masukkan ke rumus hukum laju Ode ke-1. Nah, yaudah kita mau menentukan berapa usia dari suatu sampel biologis ini, sampel fosil apapun itu, mau dia berupa berupa pohon lah, makhluk hidup, misalnya, terus misalnya tulang atau apapun, asalkan dia ada karbonnya, kita bisa pakai radioisotop dating. Jadi caranya adalah membandingkan kadar karbon yang ada di dalam fosilnya dibandingkan sama kadar karbon yang ada di sekarang gitu. Kita masukkan aja ke dalam rumus ln A0 per 2 sama dengan KT. Di sini kita punya T setengah, kita punya ln 2 dan K. Ya udah, kita bandingkan tuh karbonnya yang ada di si fosil sama karbon yang ada di apapun ya benda hidup yang sekarang gitu. Misalnya kita bandingkan sama pohon yang di sekarang atau misalnya makhluk hidup yang sekarang. Udah gitu sih. Ini contohnya. Jadi kita masukkan nih kadar karbon 12 per karbon 14-nya. Terus kita hitung kayak gini. Didapatkan sekitar 668 tahun, berarti fosil itu udah tersimpan selama 668 tahun. Berarti usianya dari tahun berapa? Ya tahun yang sekarang dikurangi sama tahun 668 itu. Ini contohnya misalnya dia ditemukan tahun 1990, ternyata kadar karbon 14-nya jadi masih sekitar 50.000. Sedangkan kalau misalnya saat ini karbon 14-nya itu adalah 46.000. Kita bandingkan aja ini selisihnya berapa. Dalam masukan bersamaan ini hukum laju Ode pertama. Terus kita tinggal hitung. Saya dapatkan tahunnya berarti dia fosilnya itu mulai ada dari tahun 1321 alias dia mulai meninggal di tahun 1321 gitu. Oke. Ini kecepatan peluruhan ini juga sama pakai hukum laju Ode pertama juga. Oh, ini tadi yang penggunaan di bidang kedokteran dia bisa dipakai buat brain scan gitu. Jadi kita akan lihat sebenarnya kalau misalnya di bidang kedokteran yang dilihat itu adalah uh, fluoresensinya gitu ya. Jadi dilihat tuh fluoresensinya berapa gimana. Terus habis itu kita bandingkan sama yang fluoresensinya lebih rendah. Terus kayak kita akan lihat aktivitasnya. Saya ini di otak nih untuk deteksi tumor gitu. Atau misalnya tadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang dia penyakit tiroid, tiroid itu suatu kelenjar di leher. Nah, dia punya kadar tiroid yang tinggi, kita bandingkan tuh iodium yang ada di tiroidnya sama iodium yang ada di kontrol. Gitu. Ini tadi yang tiroid. Tuh. Ini ada tumor atau kanker, kita bisa tahu pakai iodin atau 27. Ini tadi bom atom tuh reaksinya reaksi fisi. Terus ya ini pakai uranium 235 atau plutonium. Kan mahalan uranium 235 yang dibanding plutonium. Jadi biasanya yang dipakai plutonium yang banyak. Oke, terus ya itu bom. Terus ini penyimpanan limbah nuklir. Dia harus masuk banget ke dalam eh, lapisan bumi yang agak dalam gitu. Karena kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam air aja, ya dia kan merusak ekosistem juga. Udah deh, itu tentang radioaktivitas. Ada pertanyaan? Mau coba latihan soal? Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Halo, mau ada? Nggak ada? Beneran? Ayo, ada pertanyaan nggak? Atau yang belum jelas? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan kita coba lihat ini ya. Ini contoh soal nih.
Misalnya diketahui ini waktu paruh dari uranium 238 menjadi timbal 206 adalah sekitar 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun. Satu sampel mineral mengandung 50 mg uranium dan 14 mg Pb. Hitung berapa umur mineral tersebut. Bukan. Jadi kayak dibandingin gitu. Nih dibandingin kalau misalnya suatu mineral sama kondisi yang sebenarnya gitu. Ini mula-mula 50 mg uranium, 14 mg Pb. Nanti kita tinggal kalikan aja. Ini perbandingannya sekitar 66,2 mg uranium. Kita masukkan nih ke dalam kinetika hukum orde pertama. Udah diketahui juga T setengahnya, berarti kita tinggal hitung aja K-nya berapa. Berarti K-nya sama dengan ln 2 per T setengah. T setengahnya 4,5 kali 9 tahun, berarti K-nya satuannya pakai tahun pangkat min 1. Sekitar sini. Nah, udah masukin aja ke dalam persamaan ini untuk tahu berapa usianya. Berarti kita bandingkan N0 per NT. Tadi berapa miligram dan berapa miligram? Ini 66,2 dibanding 50. Kan. Masukkan ke persamaannya. K-nya pakai 1,5 kali 10 tahun min 1. Terus ini dapat nih T-nya. Kalau K-nya tahun min 1, berarti waktu yang didapatkan juga dalam satuan tahun gitu ya. Kalau misalnya kalian masukkan K-nya dalam satuan hari, ya nanti dapat waktunya juga hari gitu. Jadi jangan dikonversikan. Jangan kalian ubah dulu nih, misalnya di sini K-nya tahun, kalian ubah ke dalam second dulu, baru masukin ke sini. Jangan, itu nanti akan meningkatkan galat atau meningkatkan kemungkinan errornya, error perhitungan. Jadi masukkan aja tahun ya tahun, gitu. Hari ya hari, gitu. Nanti kayak gitu sih. Nah, itu nanti barulah setelah kalian dapatkan nilainya, baru kalian boleh ubah-ubah tuh. Oke, ini 1 juta tahun, berarti sekitar 1,9 kali 9 tahun. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada? Coba contoh soal lain lagi ya. Nah, aku stop share dulu. Sambil nunggu ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Atau ada yang masih belum jelas? Kalau di sini sih, kalau bahas radioaktivitas sih kayak bisa cepet ya. Mungkin sampai jam 17 aja cukup sih pembahasannya. Sebentar ya. Ayo ada pertanyaan nggak?
Oke, ini kelihatan nggak teman-teman? Share screen-nya. Halo, halo, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan ya. Nah, contohnya ini ya. Kita punya suatu senyawa radioaktif, Cu64. Dia akan meluruh dengan waktu paruhnya 12,8 hari. Pertanyaannya, berapa nilai tetapan laju? Ini bukan tetapan ya, tetapan ya. Tetapan laju atau konstanta laju sama tetapan ya konstanta kan. Tetapan laju peluruhan dalam second min 1. Nah, ya udah kalau kayak gitu kita kan tahu dia semua reaksi radioaktivitas mengikuti ini ya, mengikuti hukum laju orde pertama. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh konsentrasi mula-mulanya. Langsung masukkan aja ke persamaan. Ini yang A. K sama dengan ln 2 per T setengah. Ya, masukkan aja nih di sini. Karena di sini soalnya diminta second min 1, jadi kan harus ubah dulu nih 12,8 hari ke dalam second. Tinggal diubah aja 12,8 hari. Satu hari ada 24 jam, 1 jam itu ada 3.600 detik. Berarti tinggal dikaliin aja semuanya. Dapat sekitar 1 juta, ya 1,1 kali 10 pangkat 6 detik gitu. Masukkan ke persamaan. Berarti K sama dengan ln 2 per T setengah. Ln 2 masukkan, ln 2 kan 0,693 dibagi T setengahnya. Atau waktu paruhnya. Yaitu 1 kali 10 pangkat 6 detik ya. Atau 1.105,92 ya, detik. Didapatkan nanti K-nya adalah 6,266 kali 10 pangkat min 7. Satuannya second min 1. Gitu. Oke. Nah, terus mana nih? Pertanyaan berikutnya. Suatu sampel mengandung 32 mg Cu64. Pertanyaannya, berapa banyak peluruhan yang akan terjadi pada detik pertama dan asumsikan massa atom Cu64 adalah 64. Mesti gimana ini? Ya, jadi pertama kita hitung dulu jumlah mol Cu ya. 32 mg kita ubah ke dalam mol. 32 mg berarti 32 kali 10 pangkat minus 3 gram dibagi ARCU. ARCU-nya 64 ya. Udah dapat 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, terus kita mau lihat berapa banyak peluruhan yang terjadi pada detik pertama. Jadi kita harus ubah dulu dari mol ke dalam jumlah atomnya. Kita punya bilangan Avogadro. Ya udah tinggal dikali aja. 5 kali 10 pangkat min 4 mol dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Jadi dari sekian mol ada 3,01 kali 10 pangkat 20 atom. Oke. Kalau kita mau menghitung berapa banyak peluruhan yang terjadi pada detik pertama, kita bisa pakai rumus ini. A sama dengan K dikali N. Jadi A itu adalah aktivitas. Terus habis itu K itu adalah konstanta lajunya yang udah kalian hitung. Dan N adalah jumlah atomnya. Gitu. Jadi A sama dengan, yaudah masukkan aja berapa konstanta lajunya. Tadi yang udah kalian hitung di nomor yang pertama, 6,266 kali 10 min 7. Dikali dengan jumlah atomnya. Jumlah atomnya udah kalian hitung juga, 3,01 kali 10 pangkat 20. Nah, satuan A atau berapa banyak peluruhan dalam 1 detik, biasanya kita pakai satuan BQ atau becquerel. Karena rumus ini yang nemukan Pak Becquerel, jadi dia pakai satuannya pakai namanya yaitu BQ. Nah, 1 BQ itu maksudnya adalah 1 disintegritas per second atau 1 peluruhan per detik. Jadi dihitung tuh berapa banyak atom yang meluruh per detik. Udah, gitu. Jadi jawabannya, jumlah peluruhan pada detik pertama adalah 1,886 kali 10 pangkat 14 peluruhan atau 1,886 kali 10 pangkat 14 BQ. Gitu. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan nggak nih buat 2 soal ini? Kita bisa menentukan konstanta lajunya, kita bisa menghitung peluruhan per detik ya. Pakai persamaan ini A sama dengan K dikali N. N itu adalah jumlah atom. Jadi kalau misalnya kalian menghitung peluruhan itu kan harus ubah dulu ke dalam atom. Jadi nggak, kalau misalnya pakai massa harus ada pembandingnya massa juga. Tapi kalau misalnya nggak ada pembandingnya kan harus pakai atom. Apalagi kalau misalnya disuruh menghitung berapa banyak peluruhan yang terjadi atau A-nya gitu. Ya.
Oke, lanjut. Seorang kimiawan mendapatkan suatu sampel Cu64 dan mengukur radioaktivitasnya. Dia kemudian menentukan bahwa untuk melakukan eksperimen pada radioaktif ini, aktivitas sampel tidak boleh turun di bawah 20% dari nilai aktivitas awal. Pertanyaannya, berapa lama dia harus menyelesaikan eksperimennya gitu. Kan kalian udah menghitung nilai aktivitasnya yang di poin soal nomor 2 tadi ya, yang A sama dengan Kn. Ini adalah suatu aktivitas. Jadi disintegrasi per detik. Jadi berapa banyak kemungkinan atom yang meluruh dalam 1 detik gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya di sini yang ketiga dia mau melakukan eksperimen tapi aktivitasnya nggak boleh turun di bawah 20% dari si Cu64 ini. Berapa banyak waktunya? Berarti kan pertanyaannya adalah waktu. Kita masukkan ke dalam rumus ya, ln NT sama dengan ln NT dikurangi ln N0 sama dengan minus KT. Atau ln NT per N0 sama dengan minus KT. Ya. Kalau nggak boleh turun 20% dari aktivitas awal, berarti kita bisa tulis aktivitas T sama dengan 80% dari A0. Gitu. Jadi udah masukkan aja ke persamaan ini. Kita mau tahu waktunya, tinggal kita putar-putar aja. Jadi T sama dengan ln NT dikurangi ln N0 per minus K. Nah, ln X dikurangi ln Y sama dengan ln X per Y. Jadi kita bisa tulis kayak gini juga. Ln NT per N0 dikali 1 per minus K. Tuh. Tadi kita mau NT-nya sama dengan 80% dari aktivitas mula-mula. Jadi terus aja 80% A0. Kan dia A itu sama dengan jumlah nukleonnya juga kan. Jadi kita bisa tulis nih pakai A0-nya. 80% N0 per N0 dikali 1 per K-nya. K-nya tadi kan juga udah hitung di bagian yang A. Ya udah hitung aja. Berapa nih? Berarti ln 80% dikali 1 per minus 6,266 kali 10 pangkat min 7. Jawabannya 356.118 second. Atau kalau diubah ke dalam jam, sekitar 99 jam. Diubah ke dalam hari jadi berapa tuh? Jadi 4 harian lah, 4-5 harian. Udah, gitu. Gimana, bisa dipahami nggak teman-teman? Mau coba latihan soal? Ada yang mau coba latihan soal? Yaudah, kan harus nyoba sih. Kita coba latihan soal ya. Aku masukin dulu soalnya.
Oke, kita mulai dari ini dulu ya, sederhana dulu. Ada 2 soal, hitung aktivitas dari sampel berikut. Kita punya 1 mol uranium 238, waktu paruhnya 5 kali 10 pangkat 9 tahun. Berapa aktivitasnya? Yang kedua, kita punya 1 gram Pb205 yang punya waktu paruh 138 hari. Berapa aktivitasnya? Oke, bisa dikerjain teman-teman? Bisa? Bisa nggak dikerjain? Kalau bisa boleh kasih reaction-nya. Mungkin mau nyoba dulu. Rumusnya ini ya. A sama dengan K dikali N. A-nya aktivitas, satuannya becquerel atau disintegrasi per second, atau peluruhan per detik. Terus K-nya tadi konstanta laju. Terserah kalian satuannya apa, second min 1 boleh, hari min 1 juga boleh. Terus N-nya adalah jumlah atom. Ya, oke. Mau dicoba dulu? Silahkan, udah kasih rumusnya juga. Bisa dicoba dulu nggak? Gimana? Bisa nggak nih teman-teman? Kalau bisa boleh kasih reactionnya. Atau masih bingung? Kalau masih bingung bilang juga ya. Ayo gimana? Mau coba dulu? Oke, silahkan dicoba ya. Oke, ya silahkan. Oke.
Yang udah ketemu jawabannya tulis di chat box ya. Nanti aku mau lihat jawabannya. Nanti kita bahas habis ini.
Oke, udah pada bisa ya. Jadi, pertama, buat yang 1 mol uranium 238, karena dia udah 1 mol, berarti kan dia sama kayak bilangan Avogadro ya. Jumlah atomnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, ya udah, berarti untuk menghitung yang nomor 1, kita hitung dulu nilai K-nya. Tuh, K-nya sama dengan ln 2 per T setengah. Berapa tuh? Ln 2 dibagi 5 miliar tahun. Kan bisa ubah dulu ke dalam second, jadi nanti dikali dengan 365, terus dikali dengan 24, dikali 3.600. Jawabannya K-nya sekitar 4 kali 10 pangkat minus 18. Berarti 9 kali 10 pangkat minus 18 second pangkat minus 1. Nah, berarti A-nya sama dengan K dikali N. A sama dengan ini 4,39 kali 10 pangkat minus 18 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 BQRL atau 3 kali 10 pangkat 6 disintegrasi per second. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 juga sama. Tapi karena di 1 gram, berarti kita ubah dulu 1 gramnya ke dalam atom ya. Nomor 2. Kita juga sama tentukan dulu K-nya. K sama dengan ln 2 per T setengah sama dengan ini ya, ln 2 per 138 dikali 24 dikali 3.600. K-nya sama dengan 5,8 kali 10 pangkat min 8. Second min 1. Second pangkat min 1. Oke, terus habis itu kita masukkan A. Oh ya, kita hitung dulu N-nya. 1 gram ubah ke dalam bilangan Avogadro berapa tuh? 2,9 kali 10 pangkat 21. 9 kali 10 pangkat 21 atom. Nah, sorry, 2,9. Udah, berarti A-nya sama dengan K dikali N. Berarti A-nya sama dengan ini 5,8 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 2,9 kali 10 pangkat 21. Sama dengan 1,7 kali 10 pangkat 14. Require. Udah, gampang ya? Bisa kan? Oke, benar. Ya, benar ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Udah jelas? Jadi, sebenarnya kalau aku lihat materi radioaktivitas itu banyak berkaitan sama perhitungan yang melibatkan jumlah sangat besar dan sangat kecil. Materi ini penting banget buat kita untuk latihan teliti, buat ngitung besaran matematis di kimia. Karena seperti yang udah aku cerita dari awal ya, kita akan berhubungan sama bilangan-bilangan yang gede banget dan kecil banget. Jadi kita perlu belajar notasi ilmiah atau scientific notation. Kita juga perlu belajar pembulatan gitu ya. Jadi gimana pembulatan terdekat untuk membuat jawaban kita jadi perfect, jadi bagus, jadi sesuai sama jawaban yang dibutuhkan. Gitu. Udah sih, itu aja. Terus mungkin nanti kalau di soal-soal selain
kalian bisa pakai satuan becquerel untuk aktivitas, kita bisa pakai juga satuan namanya Curie atau CI, ditemukan oleh Marie Curie ya. 1 CI sama dengan, kayaknya aku agak-agak lupa, kita cek aja. 1 CI itu kalau nggak salah sama dengan, mana dia? Oh, oke. Satu, ya, 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Nah, jadi kan bisa tinggal ganti-ganti aja. Misalnya soalnya diminta dalam satuan Curie. Ya berarti ini tinggal kita kalikan sama 1 Curie per 3,7 kali 10 pangkat 10. Berapa jadinya? Gitu. Ini jadi 10 pangkat 4, 1,7 bagi 3,7 kali 10 pangkat 4 Curie. Gitu. Tapi sebenarnya satuannya sama ya. Dia cuma satuan besaran aja. Sama kayak meter ke kilometer. Atau misalnya, oh misalnya liter ke desimeter kubik kayak gitu. Ya, gitu deh. Ada pertanyaan teman-teman? Atau udah jelas? Gimana? Ada pertanyaan? Atau udah jelas? Mau coba soal lagi? Gimana? Mau coba soal lagi? Mau, oke. Ya, sekarang kita coba soal lain ya. Nih, ini soalnya. Nih, kelihatan soalnya? Ya. Selama Perang Dunia Kedua, tritium atau hidrogen 3 merupakan komponen dari jam yang dapat berfluoresensi. Asumsikan kamu memiliki jam sejenis ini yang dibuat pada Januari 1944. Jika dibutuhkan minimum 17% dari jumlah tritium awal agar angka pada jam masih dapat dibaca di ruang gelap, sampai tahun berapa kamu dapat membaca waktu di jam tersebut pada malam hari? Waktu paruhnya 12,3 tahun. Mau coba? Tadi udah dijelasin sih. Ini sejenis sama yang ini. Soal nomor 3. Ya, sejenis. Mau coba dulu dikerjain? Data apa yang belum ada? Atau yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Yuk, coba. Coba dikerjain. Soal nomor 3. Aku yakin kalian bisa sih.
Gimana? Masih butuh waktu atau ada yang mau ditanya buat soal ini? Mungkin aku kasih clue, jadi masukin aja ke persamaan ini ya, persamaan laju orde pertama. Oh, ada yang udah jawab. Ayo coba lagi, coba lagi. Jadi kalian tentukan dulu berapa lama waktunya untuk membuat waktu parnoid jadi 17% dari awal. Terus masukkan aja ke tahun 1944. Jadi ditambahin 1944, ditambahin jumlah tahun yang dibutuhkan untuk dia menjadi 17% dari jumlah tritium awal. Gitu. Atau pakai logika juga bisa nih. Ini kan 12,3 tahun berarti udah sampai 50%. Nah, kalau berarti 17%-nya itu berapa tahun? Silakan. Ayo, silakan. Dijawab. Tuh, ingat ya, ini 17% dari tritium awal. Ya, berarti awalnya 100%, terus jadi 17%, itu berapa lama waktunya? Yuk, jangan kebalik ya. Ini bukan berkurang sebanyak 17%, tapi menjadi 17% dari jumlah tritium awal. Jadi, misalnya nih, tahun 1944, 100% tuh tritiumnya. Nah, untuk membuat jamnya sampai eh, berapa lama waktu yang dibutuhkan jamnya untuk masih tetap bisa berfungsi itu sampai tritiumnya jadi 17% dari 100%-nya. Jadi 17% dari awal gitu. Jadi 100% menjadi 17%. Gitu ya. Coba, itu berapa tahun? Ayo, belum ada yang benar jawabannya. Tapi udah kebayang nggak kayak gitu? Jadi maksudnya kayak gitu, udah kebayang? Mau kita bahas aja? Atau masih mau nyoba lagi? Clue-nya pakai persamaan laju orde pertama, ya.
Ingat ya, jadi 100% jadi 17%. Bukan 100% jadi 100 min 17%. Gimana, mau dibahas aja? Atau masih mau ditunggu? Gimana teman-teman? Mau dibahas aja atau masih mau ditunggu? Dibahas aja, baik. Ya. Oke, jadi di sini kuncinya adalah mula-mula tritiumnya tuh 100%, terus habis itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat tritiumnya jadi 17%, gitu ya. Jadi maksud soal ini tuh kayak gitu. Diketahui waktu paruhnya 12,3 tahun dan ditanyakan tanggal pada tahun berapa gitu. Si jamnya itu masih bisa maksimal bisa menyala. Udah, berarti kita tentukan dulu NT-nya berapa atau mol pada waktu T-nya berapa dan mula-mulanya berapa. Berarti kita maunya NT-nya sekitar 0,17 kan, 17%. N0-nya 1. Oke, terus ditanya waktunya berapa. Kita bisa hitung nilai K-nya dari nilai waktu paruhnya. Waktu paruhnya 12,3 tahun. Kita masukkan ke persamaan laju order pertama. Ya, dimodifikasi jadi T sama dengan ln NT per N0 dikali 1 per minus K. Ya. NT sama dengan 0,17 N0. Dan N0-nya 1 ya. Terus dikalikan 12,3 tahun per minus ln 2. Jadi kan hitung aja nih N0-nya dicoret-coret jadi 0,17 dikali minus 12,3 per ln 2. Jawabannya 31,44 tahun atau 5,3 bulan ya. Oke, kan bisa tulis nih 31 tahun 5 bulan gitu. Boleh. Ya udah, berarti tinggal kalian hitung. Berarti 1944 tambah 31 jadi 1975 tambah 5 bulan dari Januari. Jadi sekitar bulan Juni. Jadi kita bisa bilang bahwa akhir tritiumnya terbaca pada sekitar pertengahan Juni 1975. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Soalnya memang tricky ya di sini. Kan harus lihat maksudnya ini gimana gitu. 17% dari tritium awal. Oke, berarti kita mau NT-nya adalah 17%. Kalau misalnya soalnya kayak yang di atas, yang ini, nih. Pertanyaannya adalah aktivitas sampel tidak boleh turun di bawah 20% dari aktivitas awal. Berarti kita mau aktivitasnya minimal 80% ya, gitu. Bukan 20% ya. Gitu. Jadi 100, yang ini 100% jadi 80%. Kalau yang di bawah ini dari 100% jadi 17%. Gitu. Itu aja sih. Oke. Tadi NT selain pakai percentage, kalau misalnya kalian bisa pakai percentage aja biar gampang. Kalian juga bisa menghitung pakai jumlah atom tadi ya. Karena N itu sebenarnya jumlah atom ya. Jumlah atom pada waktu T dibagi jumlah atom pada waktu mula-mula. Gitu. Oke? Udah jelas, teman-teman? Semoga jelas ya. Nanti ujian akhirnya bakal ada materi radioaktivitas. Iya, sejenis kayak gini juga menghitung aktivitas, menghitung berapa banyak waktu yang diperlukan gitu. Oke. Ada pertanyaan? Mau screenshot soal pertama? Ya, silahkan. Bentar ya, silahkan. Ini, soal pertama sama jawabannya. Silahkan di screenshot. 3, 2, 1. Udah? Udah ya? Udah atau belum? Screenshotnya. Oke. Ini yang soal kedua ini. Sama-sama. Ini soal yang kedua. Jadi,
perlu dibaca soalnya dengan teliti, nanti dilihat kira-kira perubahannya itu mau jadi dari berapa jadi berapa persen. Oke, aku yakin kalian bisa sih. Ini kalau kalian bisa kinetika, pasti bisa ngerjain soal radioaktivitas. Terus mungkin jenis soal lainnya menghitung tadi ya perubahan massa. Jadi berapa banyak energi yang diperlukan ketika suatu sampel ini meluruh gitu. Caranya gimana? Tinggal kalian hitung aja perubahan massanya berapa. Kalian masukkan ke persamaan E sama dengan delta mc kuadrat. Ini dapat energinya dalam satuan joule gitu. Itu aja sih. Itu juga perlu teliti dalam perhitungan, tapi rumusnya nggak ribet ya. Jadi perlu teliti aja. Terus sama ini sih ngitung aktivitas. Jadi udah bisa kan. Oke deh, mungkin itu aja sesi hari ini. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa menikmati hari-hari terakhir di camp kita yang tinggal sisa 2 hari ini. Kalian udah belajar materi organik ya, jadi aku harap kalian juga suka. Materi organik itu adalah materi yang banyak anak kimia suka. Aku juga suka materi organik, tapi aku sebenarnya lebih suka anorganik. Ya, Em, ya semoga kalian enjoy dan selamat beristirahat. Sampai ketemu besok, teman-teman. Kita tutup sesinya dengan berdoa. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya.